Tidak bisa dipercaya, ternyata selama ini King Ghidorah adalah peliharaannya Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin. Ekspedisi kali ini benar-benar gila, jadi simak sampai selesai ya teman-teman. Baik para agen rahasia rudal, kali ini kita akan melanjutkan kembali misi pencarian para kaiju yang tergabung dalam kelas anomali tipe Monsterverse, yaitu King Ghidorah part kedua. Nah sebelumnya di part pertama, setelah King Ghidorah bertarung dengan Godzilla di benua Arktik, mereka berdua akhirnya berhibernasi di suatu tempat akibat suhu ekstrim bumi yang terjadi saat itu. Dan kita sudah membahas tuntas bagaimana perjalanan Godzilla setelah bangkit dari hibernasinya pada tahun 1961. Lalu bagaimana dengan King Ghidorah? Di mana lokasi hibernasinya dan apa yang dilakukan setelah bangkit dari tidur panjangnya tersebut? Nah itulah yang akan jadi bahasan inti pada ekspedisi kali ini. Jadi mari kita mulai petualangannya. Let's go! Baik teman-teman, langkah awal mari kita selidiki dulu tentang lokasi di mana King Ghidorah berhibernasi. Nah logikanya, jika Godzilla berhibernasi di daerah sekitar Rusia, pastinya lokasi hibernasi King Ghidorah juga tidak terlalu jauh. Hal itu bisa dibuktikan dengan petunjuk yang saya dapatkan setelah saya mengidentifikasi cerita mitologi bangsa Slavia kuno dan juga dari fenomena janggal yang pernah terjadi. Oke, supaya lebih jelas, langsung saja kita bahas. Nah, petunjuk pertama berasal dari legendanya orang Rusia tentang naga raksasa yang disebut dengan Zmei Gorynyts. Nah, banyak karya sastra dari zaman kuno yang menggambarkan jika naga ini sangat mirip sekali perawakannya seperti naga King Ghidorah. Contohnya yang paling populer adalah tentang cerita rakyat berjudul Doribrinya and the Dragon. Di dalam kisahnya itu, naga Zmei Gorynyts disebutkan bukan hanya mempunyai satu kepala saja teman-teman, melainkan terdapat 3 kepala sekaligus sama halnya seperti kepala King Ghidorah. Jika kalian masih ragu, tenang saja, orang Rusia sepertinya sangat menghargai legendanya. Hal itu bisa dilihat ketika mereka membuat sebuah monumen patung dengan bentuk naga Zmei Gorynyts berkepala 3 ini. Kalian bisa melihatnya di sebuah kota bernama Kamenka yang ada di wilayah Lipetsk region. Ini dia teman-teman. Seperti yang kalian lihat, wah cantik sekali wanita Rusia. Maksud saya, kalian lihat bentuk naga Zmei Gorynyts itu. Wow, sungguh luar biasa sekali. Lihatlah, sangat mirip sekali perawakannya dengan bentuk naga King Ghidorah. Mulai dari bentuk badannya, sayapnya, cakarnya juga, dan yang paling penting adalah bagian kepalanya. Lihat sekali lagi teman-teman. Oke, selanjutnya petunjuk kedua ialah mengenai suatu fenomena aneh yang ada sangkut pautannya dengan lokasi kebangkitan King Ghidorah di zaman modern. Fenomena apakah itu? Nah, tanpa basa-basi langsung saja kita pergi ke lokasinya. Yap, ini dia teman-teman, Batagaika Crater. Kawah yang sekilas bentuknya mirip spermatozoa ini
sebenarnya adalah lokasi hibernasinya King Ghidorah di dunia kita. Batagaika Crater adalah kawah terbesar yang ada di wilayah Siberia, mempunyai panjang lebih dari 1 km dengan kedalaman sekitar 100 meteran. Dan menurut pendapat banyak ahli, diketahui kawah ini masih akan terus membesar sepanjang tahunnya. Nah, asal-usul terciptanya kawah ini disebabkan karena mencairnya lapisan es purba yang disebut permafrost akibat penebangan hutan masif yang terjadi pada tahun 1960-an di lokasi ini. Sekarang, saya akan tunjukkan 3 bukti yang bisa menguatkan teori saya jika kawah Batagaika adalah lokasi hibernasinya King Ghidorah di dunia kita. Langsung saja kita bahas. Oke, bukti pertama saya dapatkan dari rumor yang beredar di kalangan orang-orang Yakutian. Mereka adalah penduduk aborigin asli yang bermukim di sekitar kawah Batagaika. Nah, rumornya adalah saat kawah Batagaika mulai terbentuk, sering sekali terdengar suara-suara misterius yang mirip seperti suara monster dan suara dentuman keras. Bahkan saking menakutkannya, orang-orang Yakutian sampai tidak berani untuk mendekati kawah ini. Mereka juga bahkan menjuluki kawah ini dengan nama yang cukup menyeramkan, seperti mulut neraka, gerbang dunia lain, atau pintu masuk ke dunia bawah yang konon katanya dihuni oleh banyak makhluk-makhluk menakutkan. Nah, dari hal itu, saya berasumsi jika suara monster itu mungkin saja sebenarnya adalah suara raungan King Ghidorah yang mencoba untuk keluar dari dalam kawah Batagaika ini. Oke, bukti kedua bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kalian yang lebih percaya sains daripada sebuah rumor mistis. Nah, saya kutip dari jurnal penelitian Quartr yang dipublikasikan pada 16 Februari 2017 yang lalu. Seorang ilmuwan yang berasal dari University of Sussex, yaitu Profesor Julian Morton. Ia bersama dengan rekan timnya berhasil mengungkap beberapa rahasia dari kawah Batagaika. Nah, di dalam ekspedisinya, ia menemukan bahwasanya lapisan tanah kawah Batagaika ini berusia sekitar 200.000 tahun, yang dimana pada periode itulah suhu bumi mengalami transisi ke zaman es. Dan penemuannya ini juga diperkuat dengan ditemukannya fosil purba seperti sisa pohon, mamut, bison, kuda, rusa, dan masih banyak lagi. Jadi fakta ini sangat terhubung sekali dengan teori saya, teman-teman. Oke, bukti terakhir sekaligus bukti paling meyakinkan adalah berupa rekaman video yang menunjukkan momen saat peristiwa bangkitnya King Ghidorah dari dalam kawah Batagaika. Oke, langsung saja ini dia rekaman videonya, teman-teman. Nah, bukti video tadi diduga berasal dari file arsip rahasia KGB pada tahun 1962 yang lalu. Saya masih belum tahu pasti tentang apa hubungannya antara Badan Intelijen Uni Soviet dengan kebangkitan King Ghidorah di dunia kita. Tapi beberapa waktu silam, beredar suatu konspirasi yang mengatakan jika King Ghidorah selama ini ternyata dipelihara oleh mantan anggota elit KGB yang saat ini menjabat sebagai Presiden Rusia. Yap, benar sekali, siapa lagi jika bukan Vladimir Putin. Nah, sesaat lagi kita akan membahasnya, teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita tahu lokasi hibernasinya King Ghidorah,
Sekarang kita akan membahas tentang apa yang dilakukan King Ghidorah setelah kebangkitannya. Nah, sama halnya seperti Godzilla yang pergi menuju ke Area 51 untuk mendapat tambahan kekuatan. Saya menduga King Ghidorah juga melakukan hal yang sama. Tapi entah kenapa saya tidak bisa melacak lokasinya teman-teman. Seperti ada yang sengaja menutup-nutupi keberadaan King Ghidorah sejak tahun 1960-an. Tapi bukan berarti saya tidak mendapat petunjuk teman-teman. Nah, untuk itulah dari Kawah Bata Gaika sekarang kita akan menuju ke lokasi selanjutnya. Yap, ini dia teman-temanku sekalian, ini dia Baikal Lake. Danau yang tercatat menjadi salah satu dari situs warisan dunia UNESCO sebagai danau terdalam di dunia. Diketahui kedalaman danau ini mencapai sekitar 1637 meter dengan lebar sekitar 80 km. Nah, pada saat saya mengeksplor wilayah danau ini, saya kemudian mendapat dua petunjuk tentang keberadaan King Ghidorah setelah bangkit dari hibernasinya. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Let's go! Oke, bukti pertama adalah petunjuk yang pasti kalian tunggu dari awal. Ya, benar sekali, bukti jika Vladimir Putin selaku orang nomor 1 di wilayah Rusia ternyata selama ini diduga memelihara King Ghidorah. Apabila itu benar, sangat masuk akal sekali jika selama ini keberadaan King Ghidorah sangat-sangat dirahasiakan untuk publik. Oke, langsung saja kalian lihat buktinya. Чистая водичка, чистейшая водичка. Это озеро называется Гусиное. Гусиное озеро находится в городе Гусино-Озерск. Так вот, друзья, с Гусино-Озерска я приехал сюда на автобусе, 40 минут езды. Автобус ходит каждые полчаса, нет проблем добираться. Стоимость билета всего 20 рублей. То есть как бы такие вот, как бы, скажем так, что нужно для того, чтобы попасть на это озеро. Приехать в Гусино-Озерск и приехать на Гусиное озеро. Nah, video konspirasi tadi kemungkinan direkam di suatu tempat rahasia yang ada di sekitar wilayah Sviatoinos. Seperti yang kalian lihat, pulau ini tidak berpenghuni teman-teman, jadi sangat cocok sekali dijadikan tempat rahasia. Saya sangat yakin betul, tempat itu pasti dibangun di sekitar perairan ini. Bagaimana bisa? Karena pada tanggal 1 April tahun 2016 yang lalu, pernah ada kasus yang cukup misterius tentang penemuan objek lingkaran raksasa dari atas satelit di dekat lokasi ini. Lihat itu teman-teman. Tapi sayangnya saya tidak bisa menunjukkannya lewat aplikasi Google Earth karena penampakan itu sudah dihapus. Tapi kalian bisa mencari informasinya di internet dengan kata kunci ini, Ice Rings Baikal Lake. Jadi silahkan cari tahu sendiri jika kalian penasaran. Oke, bukti selanjutnya masih berada di sekitar wilayah ini. Tepatnya berada di puncak formasi semenanjung pada ketinggian 1877 meter. Nah, menurut informasi yang saya dapat, pada sekitar tahun 2016 yang lalu, seorang pendaki amatir bernama Alexander pernah menjadi saksi mata yang melihat langsung wujud King Ghidorah di puncak pegunungan ini. Oke, mari kita coba lihat apakah itu benar. Oke, sudah, dan ternyata benar. Itu dia penampakan King Ghidorahnya. Jika diperhatikan dari sorot matanya yang menyala-nyala, sepertinya King Ghidorah sedang dalam keadaan emosi teman-teman. Kira-kira apa ya penyebabnya? Oke, kita geser seperti ini. Wah, pantas saja. Ternyata di sebelahnya terlihat penampakan kaiju bersayap yang bernama Rodan.
Nah, kemungkinan besar King Ghidorah sedang mencoba untuk menaklukkan Rodan agar tunduk pada perintahnya. Jadi menurut kalian siapa yang akan menang? Rodan kah dengan kekuatan apinya atau King Ghidorah dengan kekuatan petirnya? Ini pilihan yang cukup sulit. Jadi silahkan komentar di bawah teman-teman.